Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karisman Hakim, NIM saya 34302200031. Prodi saya yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Bulelinis Setiana MPD. Saya di sini akan mengasih judul yaitu membahas mengenalaah bahasa, fonologi, morfologi, dan sintaksis dari pembelajaran mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Ya, terus kita saksikan video dari saya penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi bahasa. Di sini akan membahas satu yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah secara universal bahasa dimaknai sebagai perilaku yang berbentuk ujaran dan seperangkat bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Komunikasi dan bahasa adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, manusia menggunakan bahasa untuk memengaruhi pemikiran orang lain, baik untuk memahami atau menyampaikan. Yang kedua, bisa juga untuk melakukan perjalanan waktu, yakni dengan cara mengingat masa lalu atau merencanakan masa depan. Di sini bahasa juga memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, produksionalitas adalah bahasa manusia tidak memiliki batasan kalimat. Kesimpulannya, manusia di sini bisa memahami dan menyusun kalimat-kalimat yang baru saja dilihat karena telah memahami jutaan kosakata. Yang kedua, komposionalitas. Komposionalitas di sini adalah manusia mampu memahami suatu kalimat bukan karena pernah membaca atau mendengarkan, yaitu tata bahasa sendiri. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas di sini adalah menentukan kalimat-kalimat yang akan diucapkan sesuai dengan konteks. Contohnya, meninggal, mati, mampus. Kesimpulannya di sini adalah menggunakan kreativitas untuk memilih kata sesuai dengan konteks ketika keadaan itu telah terjadi. Yang keempat, fleksibilitas. Fleksibilitas di sini adalah perumpamaan yang digunakan oleh manusia dapat berubah berkembang dengan seiringnya waktu berjalan. Contohnya, kata kekinian yang dulunya digunakan sekarang muncul sebagai kata yang bermakna up to date. Di sini bahasa pun memiliki ciri-ciri bahasa. Ada 5. Yang pertama, bahasa bermakna adalah lambang bunyinya yang melambangkan suatu makna tertentu. Contohnya, lambang singa akan mengacu binatang buas yang menjadi raja hutan. Yang kedua, bahasa bersifat arbitrer, yaitu suka-suka. Tidak ada hubungan pasti antara lambang bunyi dan makna. Contohnya, di Indonesia, raja hutan adalah singa. Di Inggris, raja hutan adalah lion. Yang ketiga, bahasa itu konvensional dan universal, yaitu sekelompok manusia atau negara, daerah harus mematuhi konvensi kesepakatan bahwa suatu lambang bunyi mewakili suatu makna. Contohnya, di Indonesia, kendaraan yang beroda 4 adalah mobil. Di Inggris, kendaraan yang beroda 4 adalah cab. Yang keempat, bahasa punya variasi, yaitu dipengaruhi boleh latar belakang tempat, hidup, ekonomi, pendidikan, dan profesi. 5. Bahasa menjadi identitas penuturnya, yaitu suatu kelompok sosial akan merasa berbeda apabila memiliki bahasa mereka sendiri. Contohnya,
Indonesia memiliki bahasa nasional, akan merasa lebih bangga di mata dunia. Di sini, walaupun bahasa di sini ada 7 fungsi. Yang pertama instrumental, yaitu memenuhi kebutuhan atau menyampaikan keinginan. Contohnya, aku lapar, aku ingin makan, aku ingin minum, ingin belajar. Yang kedua regulator, yaitu mengontrol perilaku orang lain seperti menyuruhnya atau melarang melakukan sesuatu. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya, dilarang parkir di sini, dilarang berisik, ada ujian. Yang ketiga introdimensional, yaitu untuk berinteraksi dan menjalani hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya, apa kabar teman, mau kemana, mau ngapain. Yang keempat personal, yaitu untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran sendiri. Contohnya, saya senang bermain basket, saya senang olahraga. Yang kelima imajinatif, yaitu untuk mengekspresikan ide-ide fiksional dan imajinasi di luar nalar. Contohnya menulis cerpen, membuat karya ilmiah. Yang keenam heuristik, yaitu untuk mencari informasi, fakta, serta keterangan yang ingin diketahui seseorang. Contohnya, bagaimana hal ini bisa terjadi, apa penyebabnya. Yang ketujuh, yaitu informatif. Informatif yaitu untuk memberikan informasi, keterangan kepada lawan bicara. Contohnya, aku ingin memberitahu sesuatu. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi fonologi. Fonologi yaitu hakikatnya adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Bunyi bahasa di sini adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dapat diterima oleh telinga manusia dan memenuhi hakikat bahasa. Cabang fonologi di sini adalah 2, yaitu fonetik adalah yang mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna, mengkaji bagaimana bunyi di sini dihasilkan, diklasifikasikan dan dipahami oleh manusia. Yang kedua yaitu fonemik. Fonemik di sini adalah yang mempelajari bunyi dengan mempertimbangkan makna. Usaha mempelajari bunyi bahasa dalam peranannya. Berbeda makna pada tuturan yang dihasilkan. Berdasarkan proses terjadinya fonetik ada 3 hal, yaitu fonetik artikulatoris, yaitu adalah mempelajari bagaimana mekanisme alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa serta pengklarifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Yang kedua, fonetik akustis, mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara menjadi frekuensi getaran bunyi. Yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Klasifikasinya bunyi bahasa Indonesia yaitu vokal. Yang pertama vokal, bunyi bahasa yang dihasilkan dengan membiarkan bunyi keluar tanpa ada hubungan. Yang kedua yaitu diftong, suatu bunyi bahasa yang ditulis dengan menggunakan 2 huruf vokal. Yang ketiga konsonan, bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara keluar dengan menggunakan artikulator tertentu. Yang kedua adalah fonemik. Fonemik bahasa Indonesia adalah merupakan kesatuan bahasa yang tidak mengandung makna tetapi dapat berbeda makna. Contohnya lupa, rupa. 2 kata tersebut berbeda makna karena adanya perbedaan bunyi yang lupa dari R dan rupa dari R.
Jadi untuk menentukan apakah sebuah bunyi tergolong fonem atau bukan, carilah bunyi tersebut pada sebuah kata yang menyandang bunyi tersebut kata lain, yaitu yang mirip. Apabila berbeda makna, itu bukan fonem. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar morfologi. Morfologi adalah merupakan cabang ilmu bahasa yang mengaji seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Konsep dasar morfem yaitu merupakan bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung arti dan tidak dapat lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, kata lidah menjadi li dan da. Tidak bisa dikatakan morfem karena tidak mempunyai makna. Selanjutnya, saya akan membahas materi pengantar sintaksis. Pengantar sintaksis adalah berasal dari bahasa Yunani sun dan taten yang berarti mengatur bersama-sama. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat, yaitu kata, frasa, klauas, dan kalimat. Di sini ada 5 fungsi sintaksis. Yang pertama, subjek, yang kedua, predikat, yang ketiga, objek, yang keempat, pelengkap, dan 5, keterangan. Oke, sekian dari saya. Apabila penjelasan materi dari awal sampai akhir kurang paham, mohon maaf, dan apabila ada keterangannya juga mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.